Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti AASN, TNI, dan Polri di seluruh tanah air. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah laporan resmi dengan gaya pemberitaan nasional terkait perkembangan penting yang selama ini sangat dinantikan oleh para pensiunan, yakni mengenai rapel serta penyesuaian kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Informasi ini kami hadirkan secara khusus untuk Bapak dan Ibu dengan bahasa yang tenang, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya sebuah siaran berita resmi. Berikut ini kami sampaikan gambaran umum situasi yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian banyak pensiunan di berbagai daerah. Para purna bakti kerap menghadapi arus informasi yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Setiap hari pesan berantai muncul di grup percakapan, di media sosial maupun dari cerita sesama rekan pensiunan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa rapel sudah siap dicairkan. Ada pula yang mengatakan proses masih tertahan. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika Bapak dan Ibu merasa bingung bahkan cemas karena informasi yang diterima tidak selalu disertai sumber resmi. Namun hari ini situasinya mulai menjadi lebih terang. PT Taspen sebagai lembaga yang berwenang telah menyampaikan penjelasan resmi mengenai arah kebijakan dan mekanisme rapel serta kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Selanjutnya perlu kami tekankan bahwa informasi yang disampaikan kali ini bukanlah opini perorangan, bukan pula spekulasi yang bersumber dari potongan dokumen atau pembahasan yang belum final. Penjelasan ini berasal dari proses administrasi yang melibatkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari kementerian terkait, lembaga pengelola pensiun, hingga sistem perbankan penyalur. Dengan demikian, apa yang kami sampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Insya Allah penjelasan ini diharapkan mampu memberikan ketenangan dan kepastian bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita perlu memahami bahwa kebijakan mengenai rapel dan kenaikan pensiun tidak berdiri sendiri. Keputusan ini menyangkut jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang selama puluhan tahun telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan loyalitasnya kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengambil langkah secara tergesa-gesa. Setiap angka yang ditetapkan, setiap mekanisme yang disusun, harus melalui kajian yang matang agar hak para pensiunan dapat dipenuhi secara adil dan berkelanjutan. Inilah sebabnya pembaruan kali ini tidak hanya berbicara soal kapan dana dicairkan, tetapi juga menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi inflasi, kemampuan fiskal negara, serta pembenahan sistem pensiun secara menyeluruh. Setelah itu, mari kita pahami bersama proses yang terjadi di balik layar. Pembayaran pensiun dan rapel bukanlah proses sederhana yang cukup dengan satu tanda tangan lalu dana langsung masuk ke rekening. Di dalamnya terdapat rangkaian panjang tahapan, mulai dari verifikasi data penerima, penyesuaian golongan terakhir, masa kerja, hingga sinkronisasi dengan struktur gaji pokok terbaru tahun 2025. Taspen dan Asabri memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap perhitungan benar-benar sesuai ketentuan. Kesalahan kecil pada satu komponen saja dapat berdampak luas dan mempengaruhi banyak penerima. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam proses ini. Dengan demikian, ketika Taspen akhirnya menyampaikan penjelasan secara terbuka, hal tersebut menandakan bahwa tahapan penting seperti validasi data dan penghitungan ulang telah memasuki fase akhir. Tanpa melewati proses ini, pencairan tidak mungkin dilakukan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah memilih memastikan bahwa basis data yang digunakan benar-benar kuat, sehingga hak Bapak dan Ibu dapat diterima secara tepat. Berikutnya perlu diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang melakukan penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, dan Polri, yang secara otomatis berdampak pada besaran pensiun. Namun penerapan kebijakan tersebut membutuhkan waktu,
Karena data penerima pensiun sangat besar dan beragam, sebagian data berasal dari masa ketika administrasi masih dilakukan secara manual, sehingga perlu disesuaikan dengan sistem digital. Saat ini proses ini memerlukan ketelitian agar tidak ada hak yang terlewat. Kemudian salah satu poin penting yang disampaikan Taspen adalah kemungkinan pembayaran rapel tahun 2025 dilakukan secara bertahap berdasarkan golongan. Kebijakan ini bukan bentuk pembedaan, melainkan strategi teknis agar pencairan dapat berjalan lebih tertib dan cepat. Golongan yang datanya telah rampung diverifikasi akan diproses terlebih dahulu, sementara golongan lain menyusul setelah validasi tambahan selesai. Bank penyalur sendiri hanya dapat mencairkan dana setelah menerima instruksi resmi dan dokumen lengkap, sehingga tidak ada pencairan tanpa dasar hukum yang jelas. Selanjutnya mengenai besaran kenaikan pensiun, pemerintah menggunakan beberapa indikator utama. Inflasi menjadi faktor penting agar daya beli pensiunan tetap terjaga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, kemampuan APBN, serta proyeksi kebutuhan dana pensiun jangka panjang juga menjadi pertimbangan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan agar program nasional lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap berjalan. Tahun 2025 dinilai sebagai fase pemulihan ekonomi yang cukup positif sehingga membuka ruang yang lebih baik bagi penyesuaian pensiun. Kemudian Taspen juga menekankan pentingnya pembaruan data rekening. Masih ditemukan kasus pensiunan yang mengganti rekening tanpa memperbarui data resmi, sehingga sistem otomatis menolak transaksi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diimbau memastikan data tetap sesuai agar proses pencairan tidak terhambat, terutama bagi yang tinggal di daerah. Setelah itu muncul pertanyaan yang paling sering diajukan, yakni kapan dana rapel benar-benar masuk ke rekening. Berdasarkan penjelasan resmi, setelah dokumen final diterbitkan dan sistem perbankan siap, pencairan tidak akan memakan waktu lama. Umumnya hanya memerlukan hitungan hari hingga sekitar 1 atau 2 minggu, tergantung kesiapan masing-masing bank penyalur. Perlu diingat bahwa meskipun persentase kenaikan sama, nominal yang diterima setiap pensiunan berbeda sesuai golongan dan gaji terakhir. Dengan semakin dekatnya proses pencairan, biasanya dinamika informasi di masyarakat semakin ramai. Oleh karena itu, Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan mengimbau agar Bapak dan Ibu menjadikan pernyataan resmi sebagai rujukan utama. Selain itu, kewaspadaan terhadap penipuan juga sangat penting. Tidak ada pungutan apapun dalam proses pencairan pensiun. Jika ada pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan lembaga resmi, Bapak dan Ibu diharapkan segera melakukan konfirmasi ke kantor atau saluran resmi. Di balik seluruh proses teknis ini, ada sisi sosial yang tidak boleh diabaikan. Banyak pensiunan merencanakan rapel untuk kebutuhan penting seperti kesehatan, perbaikan rumah, atau membantu pendidikan cucu. Oleh karena itu, perencanaan keuangan sebaiknya tetap fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu tanggal tertentu. Kesabaran dan ketenangan menjadi kunci dalam menghadapi proses administratif yang memang membutuhkan waktu. Dengan izin Allah, seluruh upaya ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga kepercayaan para pensiunan. Rapel dan kenaikan pensiun bukanlah pemberian, melainkan hak yang harus dipenuhi. Semoga penjelasan ini dapat menenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Bapak dan Ibu mengikuti siaran ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kesabaran, dan kelapangan rezeki. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Bapak dan Ibu selalu mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah kami akan terus menyampaikan informasi terpercaya pada tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.